Ahem. Ayo lo ngaku, siapa yang dulu sempat nyari judul anime dari cuplikan video ini? Tapi ini nih sama sekali bukan anime. Cuplikan yang kita lihat ini adalah animasi fanmade untuk lagu Vocaloid Legend berjudul Ame Tokusari karya Otetsu yang dianimasikan oleh Wanyampu. Selamat datang di Odalit. Hari ini kita akan bedah tuntas apa makna asli di balik MV Legend satu ini. Langsung saja mari kita bahas. Ame Tokusari karya Otetsu yang dinyanyikan oleh Megurine Luka ini menggambarkan realitas kelam tentang hubungan yang toksik, kepura-puraan, kekerasan, dan keterikatan emosional yang merusak. Video ini menampilkan kontras yang tajam antara karakter perempuan berambut coklat yang selalu tersenyum lebar di sekolah dengan kondisinya yang penuh luka dan perban. Senyuman tersebut merupakan mekanisme pertahanan atau topeng yang menyembunyikan penderitaan mendalam dan trauma yang dialaminya di rumah atau dalam kehidupannya. Nah, si karakter pria menyadari kejanggalan ini dan mempertanyakan mengapa ia terus memaksakan senyuman palsu itu. Si karakter perempuan berambut merah atau manifestasi batin dari rasa sakit atau keputusasaan itu terlihat terus-menerus memakan permen hijau. Permen di sini itu melambangkan janji-janji manis atau kenyamanan sementara, kepura-puraan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun lama-kelamaan ia merasa muak dengan rasa manis yang palsu itu dan menginginkan sesuatu yang nyata, meskipun itu terasa pahit. Rantai yang melilit karakter perempuan menggambarkan bagaimana dirinya terjebak dalam siklus ketergantungan emosional dan rasa bersalah yang tak bisa ia lepaskan. Hubungan atau situasi yang ia jalani mengikatnya begitu kuat hingga menciptakan rasa sakit sekaligus ketergantungan di saat yang sama. Ame Tokusari, seseorang mencoba menutupi luka batinnya dengan kenyamanan sementara, tetapi sebenarnya ia masih terikat oleh rasa sakit dan ketergantungan emosional yang belum bisa dilepaskan. Ya, kalau bahasa singkatnya manis di luar, hancur di dalam gitulah. Melalui kilasan ingatan hitam putih, terlihat masa lalu yang kelam di mana karakter tersebut mengalami kekerasan fisik atau emosional dari sosok pria lain, kemungkinan figur masa lalu yang traumatis. Nah, pada akhirnya, si karakter pria berambut hitam mencoba merangkul dan menerima segala luka, trauma, dan kepahitan yang dimiliki si perempuan. Si karakter pria ini sendiri digambarkan memiliki luka dan perban di matanya, mengisyaratkan bahwa mereka adalah dua jiwa yang sama-sama rusak dan saling terikat dalam penderitaan mereka. Secara keseluruhan, MV ini menceritakan tentang keputusasaan seseorang yang terjebak dalam hubungan atau situasi traumatis, di mana mereka terbiasa menelan permen manis, kepura-puraan, hingga akhirnya memilih untuk menerima kenyataan yang pahit bersama orang yang memahami rasa sakit mereka. Kemudian, mari kita bahas latar belakang lagu ini. Lagu ini punya latar belakang yang cukup menarik di komunitas Vocaloid. Penyanyi asli Megurine Luka, dia adalah salah satu karakter Vocaloid populer di Krypton Feature Media yang dirilis setelah Hatsune Miku. Jadi, vokal dalam lagu ini adalah vokal digital, bukan dinyanyikan oleh manusia. Kemudian, produser musik Otetsu, dia adalah produser Vocaloid legendaris yang terkenal dengan gaya musiknya yang condong ke arah J-rock, alternatif rock, dan metal. Seringkali dipadukan dengan lirik yang emosional, gelap, atau melankolis. Otetsu pertama kali merilis lagu ini pada 9 Mei 2009 di situs Nico Nico Douga. Animasi yang mungkin kalian kenal sebenarnya adalah versi fanmade Vivi yang sangat terkenal, bukan versi ilustrasi original bawaan Otetsu saat lagunya pertama kali dirilis. Versi animasi ini dibuat oleh Wanyampu dan diunggah ke channel YouTube pribadinya pada 5 Agustus 2015. Karena animasinya yang luar biasa, keren, dan jalan ceritanya yang sangat menyentuh, MV buatan Wanyampu ini jauh lebih viral dibanding rilisan aslinya. Hingga ditonton belasan juta kali sampai dianggap oleh para penggemar sebagai MV resmi dari lagu tersebut. Wanyampu memberikan detail kecil yang sangat krusial saat mengunggah MV ini di Nico Nico Douga dan YouTube. Tanda plus alpha di akhir judul itu adalah pesan Wanyampu bahwa cerita yang ada di MV ini adalah murni interpretasi dan teori pribadinya, bukan cerita mutlak dari Otetsu. Wanyampu seolah ingin menyampaikan pesan ini. Ini adalah cara saya membaca rasa sakit dalam lagu Otetsu, dan saya tuangkan ke dalam bentuk visual.
Kalau kamu perhatikan, versi MP Wanyampu yang viral itu durasinya cuma 2 menit, padahal lagu asli Otetsu itu durasinya 3 menit lebih. Faktanya, Wanyampu awalnya membuat video ini hanya sebagai proyek iseng atau latihan animasi pendek. Karena ramainya permintaan fans yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, Otetsu akhirnya mengunggah ulang lagu Ahmed Tokusari di channel resminya pada tahun 2019 dan memberikan kredit serta apresiasi besar kepada Wanyampu karena telah menghidupkan kembali lagunya yang rilis tahun 2009. Ada pesan visual yang kuat dari Wanyampu tentang bagaimana trauma bekerja. Manifestasi batin si cewek digambarkan berambut merah menyala saat dia memakan permen. Ini melambangkan emosi yang membara atau marah yang dipendam. Karakter pria di akhir MP digambarkan memiliki perban di matanya. Ini adalah metafora visual yang jenius dari Wanyampu. Si pria tidak bisa menyembuhkan si cewek dan dia sendiri juga buta atau rusak oleh dunianya sendiri. Jadi kesimpulannya, Ahmed Tokusari ini bukan sekedar lagu J-Rock yang enak didengar. Lewat visual garapan Wanyampu, kita diperlihatkan realitas kelam tentang bagaimana seseorang menyembunyikan trauma dan kekerasan di balik senyuman palsu. Pesan paling kuat di MP ini ada pada akhir ceritanya. Korban trauma pada akhirnya tidak selalu butuh pahlawan yang sempurna untuk menyelamatkan mereka. Terkadang mereka hanya butuh seseorang yang sama-sama rusak, seseorang yang benar-benar paham rasanya sakit untuk bisa saling bersandar dan menghadapi pahitnya kenyataan bersama. Tapi perlu diingat, semua pembahasan tadi murni merupakan interpretasi dan pendapat kami pribadi berdasarkan detail visual yang ada di MP-nya. Karena dari Otetsu sendiri memang membebaskan para pendengarnya buat mengartikan lagu ini. Nah coy, kalau kalian sendiri punya teori atau pandangannya berbeda gak tentang akhir cerita dari video tadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat klik like, share video ini ke teman-teman kalian yang dulu sempat ngira ini adalah anime. Dan subscribe ke channel ini biar gak ketinggalan pembahasan teori musik atau video kelam lainnya. Gua Silvio Dan gua Wolfie. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.